ini kunjungan pertama Mbak Tiara? Betul Mbak, ini kunjungan pertama saya. Hari ini saya akan membantu Mbak Tiara untuk mengisi form pendaftaran terlebih dahulu ya. Baik. Bisa diisi terlebih dahulu ya. Terima kasih. Sekarang kita bisa mengukur berat badan dan tinggi badan Mbak terlebih dahulu ya Mbak. Jadi ikut saya. Tandanya depan. Sekarang kita ukur selanjutnya kita bisa catat terlebih dahulu ya Mbak. Jadi tinggi badannya 199, tinggi badan berat badan 68. Mohon ditunggu sebentar ya Mbak, saya ingin memberikan hasil asesmennya ke nutrisionis kita. Mbak, ini sendiri. Selamat pagi Mbak Eva. Pagi Mbak, ada apa? Saya ingin mengirimkan hasil asesmen dari klien ya Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Boleh dipersilakan masuk Mbak. Mbak Tiara, boleh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi Mbak, saya Eva, nutrisionis di sini yang akan membantu konsultasi Mbak pada hari ini. Saya Tiara, salam kenal Mbak. Ya, salam kenal juga Mbak. Baik Mbak, sebelum kita mulai konsultasi hari ini, berikut ada lembar persetujuan yang harus ditandatangani baik oleh Mbak dan juga oleh saya. Di sini Mbak berkewajiban untuk memberikan data yang jujur dan akurat, dan saya juga sebagai nutrisionis berkewajiban untuk menjaga privasi dari data-data Mbak. Boleh dibaca dulu ya Mbak? Baik. Boleh tanda tangan di sini.
dibantu untuk menceritakan pola makan Mbak sehari-hari seperti apa? Untuk pola makan, saya sih biasanya sering makan yang asin dan suka makan yang manis-manis Mbak. Baik Mbak, boleh disebutkan apa saja yang Mbak konsumsi kemarin dari bangun tidur sampai tidur lagi? Untuk konsumsi makanan saya kemarin itu, saya sarapan itu makan nasi goreng sosis sama telur ceplok, terus pakai kerupuk dan es teh manis. Untuk selingannya saya makan bakwan. Untuk makan siangnya saya makan nasi ayam goreng tepung pakai sambal sama es teh manis. Terus untuk selingannya itu saya makan coklat. Untuk makan malamnya saya makan mie instan 2 bungkus terus pakai telur, sawi dan minumnya es jeruk manis. Kesibukan Mbak Tiara saat ini sebagai apa? Saya sebagai staff office di suatu perusahaan Mbak. Untuk aktivitas Mbak sehari-hari seperti apa? Dari Senin sampai Untuk aktivitasnya dari Senin sampai Jumat saya hanya duduk di depan laptop karena kan sebagai office. Nah untuk Sabtu Minggu saya sering hangout keluar sama teman-teman. Itu kita seringnya makan junk food gitu sih. Untuk olahraga, apa ada olahraga rutin yang Mbak Tiara lakukan? Kalau untuk olahraga saya nggak ada olahraga rutin Mbak. Mas ya jarang-jarang lah. Baik Mbak Tiara, untuk pola makan dan aktivitas sehari-hari Mbak, saya ingin menanyakan kepada wali Mbak, apakah Mbak punya wali yang bisa saya tanyakan? Ada Mbak. Boleh? Ya, boleh dipanggil. Saya panggil dulu. Ini sih Mbak. Selamat pagi Mbak. Silakan duduk Mbak. Pagi Mbak, saya Eva yang menemani Mbak Tiara dalam konsultasi hari ini. Mbak, di sini sebagai apa? Saya sekarang sebagai kakaknya dari Tiara. Baik Mbak Sekar, di sini saya ingin mengonfirmasi ulang tentang pola makan dan aktivitas sehari-harinya Mbak Tiara ya. Untuk pola aktivitasnya Mbak Tiara di sini kan bekerja sebagai staf. Lalu aktivitasnya itu dari hari Senin sampai Jumat itu bekerja. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu itu Mbak Tiara biasa hangout makan fast food atau benar Mbak? Lalu untuk olahraganya nih Mbak Tiara katanya jarang olahraga ya Mbak ya? Benar Mbak? Iya benar. Tiara jarang olahraga. Baik Mbak, Mbak Sekar, untuk pola makannya Mbak Tiara sehari-hari, Mbak kan udah kenal betul sebetulnya ya. Ini saya sebutkan kembali, lalu Mbak bisa konfirmasi ulang apakah itu benar atau tidak ya. Untuk menu kemarin, pagi hari ada nasi goreng sosis, telur ceplok kerupuk, es teh manis, cemilan dan bakwan. Siang Mbak Tiara makan nasi ayam goreng tepung, sambal dan es teh manis. Lalu ada cemilan coklat batang juga, dan malamnya makan mie instan 2 bungkus, 10 rebus, sawi, dan es jeruk manis. Apakah benar? Iya benar. Di sini Mbak Tiara kalau malam makan mie instan 2 bungkus, apakah Mbak Tiara memang sering makan mie instan itu lebih dari 1 bungkus? Iya benar. Oke, baik. Baik, terima kasih informasinya Mbak Sekalian. Nah, sekarang saya ingin memberikan penjelasan singkat terkait hipertensi ya kepada Mbak Tiara khususnya dan juga Mbak Sekar sebagai keluarganya Mbak Tiara. Nah, apa sih hipertensi itu? Boleh disebutkan ya? Hipertensi sendiri adalah keadaan di mana tekanan darah itu di atas batas normal, di mana batas normalnya itu 120/80. Nah, kalau Mbak tadi kan Mbak Tiara 140/90 ya Mbak ya. Berarti itu sudah termasuk kategori hipertensi ya Mbak ya. Nah, hipertensi sendiri ini dapat mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah itu terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan Mbak. Dan hipertensi ini ya Mbak ya, kalau misalnya terus dibiarkan dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan yang lebih fatal seperti kerusakan organ tubuh, lalu untuk dapat menyebabkan penyakit jantung dan juga gagal ginjal, bahkan dapat menyebabkan kematian ya Mbak ya. Jadi kita juga perlu memperhatikan kalau misalnya merasakan gejala-gejala hipertensi. Untuk penyebab dari hipertensi sendiri itu ada dua. Yang pertama itu genetik, yang kedua adalah gaya hidup Mbak.
hasil asesmen menunjukkan Mbak ini sering merasa sesak napas dan juga nyeri di dada ya Mbak. Apakah benar Mbak? Betul Mbak. Lalu di sini juga ada tanda dan gejala yang lain seperti pusing, lalu mual dan muntah, sering gelisah, lalu lemas dan juga penglihatannya kabur Mbak. Dari beberapa tanda dan gejala ini, selain sesak napas dan juga nyeri dada, apakah ada Mbak? Untuk yang lainnya sih nggak ada, lebih sering pusing Mbak. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Nah, untuk hipertensi sendiri ini ada jenis diet khususnya Mbak, yaitu diet DASH. Diet DASH itu intinya adalah diet rendah natrium. Nah, apa sih tujuan dari diet hipertensi ini? Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan darah yang tadinya di atas batas normal itu dan untuk mempertahankan tekanan darah normal yang 120/80 ya Mbak ya. Lalu yang kedua tujuannya yaitu untuk menurunkan faktor risiko dari hipertensi. Di sini ada bahan makanan yang dianjurkan. Untuk karbohidratnya ada gandum oat beras. Dan untuk bahan makanan yang tidak dianjurkannya di sini ada gula pasir, gula merah, sirup, manis, lalu juga ada biskuit. Dan untuk protein hewaninya di sini ada daging merah tinggi lemak, lalu unggas dengan kulit, ikan kaleng, kornet, sosis dan jeroan. Nah, di sini nih Mbak. Tadi berdasarkan hasil wawancara pola makan yang Mbak nih, Mbak suka makan makanan yang manis juga ya Mbak ya. Lalu untuk goreng-gorengan juga suka makan. Nah, terus tadi ada ayam goreng tepung Mbak. Nah, itu juga harus dibatasi ya Mbak ya, karena ayam goreng kan ada kulitnya ya Mbak ya. Jadi itu juga mulai harus dikurangi Mbak. Nah, di sini juga lemaknya nih. Mbak kan suka makan gorengan ya Mbak. Nah, itu sekarang perlu dikurangi ya Mbak. Dan untuk kalau misalnya Mbak mau menggunakan margarin atau mentega, Mbak bisa pilih yang tanpa garam Mbak. Di sini ada contoh menu seharinya. Untuk pagi ada nasi, sop ayam tahu, selingannya ada salad buah. Baik Mbak, begitu penjelasan terkait hipertensi ya Mbak ya. Bisa jadi hipertensi itu dapat disebabkan dari pola makan, pola aktivitas sehari-hari Mbak, juga selalu ada faktor stres Mbak. Di sini Mbak kan sebagai staf perusahaan ya Mbak ya. Untuk stresnya sendiri, tingkat stresnya seperti apa? Untuk stresnya itu ya sedang lah Mbak, suka ada tekanan tapi ya nggak begitu sering. Oh gitu kan. Berarti untuk stresnya juga ada tapi nggak terlalu berpengaruh ya Mbak ya. Iya. Jadi di sini lebih ke pola makan Mbak sehari-hari. Betul. Baik Mbak, dari penjelasan yang sudah disampaikan, apakah Mbak paham? Apakah yang ada yang ingin ditanyakan? Saya sih paham ya. Berarti kalau untuk diet ini saya harus mengurangi makanan yang ini garam gitu ya, berarti kurangi garamnya. Iya betul Mbak. Lalu juga untuk goreng-gorengan bisa mulai dikurangin ya Mbak ya. Makanan manis juga. Lalu juga untuk aktivitas lebih ditingkatkan lagi olahraganya, juga faktor stresnya lebih dikelola lagi ya Mbak ya. Berikut leaflet mengenai hipertensi ya Mbak ya. Untuk kontennya sendiri juga kurang lebih sama dengan presentasi yang telah dipaparkan sebelumnya ya Mbak. Di sini ada penjelasan mengenai hipertensi, gejala-gejala hipertensi, faktor penyebabnya, lalu ada jenis diet yang digunakan ya Mbak, yaitu jenis diet DASH atau diet rendah natrium seperti yang telah digunakan sebelumnya. Lalu ada contoh menu seharinya, ada bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan ya Mbak ya. Ini bisa Mbak bawa untuk lebih dipelajari lagi ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak Eva.
di sini dari hasil asesmen yang terakhir, Mbak berat badannya juga sudah normal, tekanan darahnya juga sudah normal ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Eva, saya senang bisa sampai di titik ini. Sama-sama Mbak Tiara, saya juga senang loh dengan pencapaian Mbak. Gak banyak loh yang bisa konsisten seperti Mbak Nah, Tiara. ini juga berkat bimbingan Mbak selama ini yang udah ngebantu saya. Baik Mbak, untuk seterusnya Mbak bisa dipertahankan ya pola makan dan aktivitasnya supaya nanti kedepannya Mbak bisa lebih sehat lagi. Terima kasih Mbak atas saran dan bimbingannya selama ini. Sama-sama Mbak,